bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang terpencil. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepada aku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, ia memberkati, memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu para murid memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, sebanyak 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, setelah peristiwa kematian Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus menyingkir. Peristiwa menyingkirnya Tuhan Yesus ke tempat yang sunyi, ke tempat yang terpencil, bukan berarti Tuhan Yesus takut kepada orang-orang yang telah membunuh Yohanes Pembaptis ini. Karena orang yang membunuh Yohanes Pembaptis adalah orang yang sama yang menolak dia, adalah orang yang sama yang membenci dia, orang yang sama yang ingin juga membunuh dia. Tuhan Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi, ke tempat yang terpencil, untuk kembali fokus pada perutusannya. Karena tidak ada gunanya jika dia harus berbantah berhadapan dengan orang-orang yang membencinya, orang-orang yang menolaknya, orang-orang yang ingin menghancurkan hidupnya. Maka lebih baik pergi, menyingkir ke tempat yang sunyi, supaya kembali bisa mendengarkan suara Bapa, sehingga dia akhirnya juga bisa fokus akan perutusannya. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, maka apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini juga selayaknya kita perbuat. Kita selalu berhadapan dengan orang-orang yang tidak semuanya mau menerima kehadiran kita. Tidak semuanya itu selalu menilai baik atas hidup kita. Maka memang lebih baik menyingkir ke tempat sunyi, sehingga kita kembali tetap fokus akan perutusan kita, panggilan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Maka saya pernah mengatakan bahwa kita menyingkir, kita menjauh dari orang yang membenci kita, bukan karena kita membenci dia, tetapi untuk menjaga kita supaya tidak jatuh dalam kebencian yang sama. Dan nyatalah bahwa peristiwa bagaimana Tuhan Yesus menyingkir ini, sungguh akhirnya dia kembali pada perutusannya, yakni ketika melihat orang banyak datang mengikuti dia, dia tergerak hatinya.
Dia memiliki kepedulian kepada orang banyak ini, maka dia menyembuhkan mereka yang sakit. Dan tidak hanya berhenti di situ. Ternyata orang-orang ini tetap bersama-sama dengan dia, tidak mau meninggalkan dia. Sampai hari menjelang malam. Dan kemudian datanglah muridnya supaya meminta, supaya Tuhan Yesus menyuruh orang-orang ini pergi. Pergi untuk membeli makan. Karena di tempat itu sunyi, tidak ada orang yang berjualan. Usulan yang rasanya memang benar dan baik. Tetapi Bapak Ibu dan para saudara terkasih, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengajarkan kembali kepada kita, kepada para murid, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Tuhan Yesus mengajak supaya para murid tahu bahwa mereka itu datang berkumpul menjumpai mereka ya karena kehadiran mereka, bukan karena hal lain. Maka selayaknya bahwa mereka juga harus bertanggung jawab penuh atas hidup mereka. Mereka datang berarti mereka harus juga menjadi tanggung jawab para murid. Dan jawaban para murid juga pasti juga seperti jawaban kita. Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ikan. Para murid tidak mengatakan, yang ada ini hanya cukup untuk kita, tidak cukup untuk orang yang lain. Bagaimana? Kalau tidak mereka disuruh pergi untuk membeli makan, tidak mungkin. Karena ini hanya cukup untuk kita. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, kita pun sering demikian dalam hidup kita. Bahwa ketika kita itu diberi berkat, diberi rahmat, selalu yang muncul berkat ini hanya cukup untuk kami. Tidak cukup kalau dibagikan. Dan biasanya diberi berapapun kalau sudah mental tidak cukup, selamanya juga tidak akan pernah cukup. Selalu akan merasa ini hanya untuk kami. Berkat ini hanya untuk kami. Berkat ini bukan untuk yang lain. Maka selama kita memiliki mental yang demikian, tidak akan pernah ada dalam diri kita semangat untuk peduli, semangat untuk berbagi. Maka Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana untuk memiliki kepedulian itu. Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Mengambil, memberkati, memecah-mecah, dan membagi-bagikannya. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, selama kita tidak pernah merasa diri sebagai orang yang terberkati, maka kita juga tidak akan pernah berani untuk memecah-mecah dan membagi-bagikannya. Apalagi kita lalu berpikir bahwa apa hasil yang aku dapat ini semata-mata karena usaha kerasku. Maka selayaknya lah kalau ini aku pakai untuk menyenangkan diriku. Maka bacaan pertama mengingatkan kita, untuk apa kamu membelikan hasil jerih payahmu untuk hal yang tidak berguna? Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, maka ini semuanya mengingatkan kita akan rahmat Ekaristi. Rahmat Ekaristi. Rahmat Ekaristi adalah rahmat rasa syukur. Dengan rasa syukur kita mempersembahkan kepada Tuhan dan Tuhan memberkati. Maka dengan demikian Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, kita datang di dalam Ekaristi itu membawa persembahan syukur atas segala berkat yang telah kita terima.
Dan apa yang terjadi ketika kita mempersembahkan rasa syukur kita? Tuhan juga kembali memberkati. Yang terjadi adalah 5 roti 2 ikan menjadi begitu berlimpah-limpah. Semua orang bisa makan. Kita datang sebagai orang yang terberkati dengan rasa syukur mempersembahkan kepada Tuhan, maka kita pun juga kembali pulang sebagai orang yang terberkati. Bagaimana hidup orang yang terberkati? Orang yang terberkati hidupnya selalu memiliki rasa syukur. Maka kalau kita selalu mengatakan ini hanya cukup untuk kami, bahkan ini kurang, itu tanda orang yang tidak akan pernah memiliki rasa syukur. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, maka setelah merayakan Ekaristi, sungguh kita sebagai orang-orang yang terberkati, maka begitu keluar dari pintu gereja, hiduplah sebagai orang yang terberkati, memecah-mecah dan dibagi-bagikan, memiliki kepedulian, berbagi berkat, berbagi rahmat. Jangan lagi sampai keluar sebagai orang yang terberkati, tapi keluar yang muncul tetaplah keluh kesah, yang muncul protes, yang muncul selalu rasa kekurangan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, maka kalau kita sungguh merasa bahwa aku adalah orang yang terberkati, terus menerus diberkati oleh Tuhan, berapapun yang kita persembahkan, sekecil apapun, Tuhan pasti akan melipat gandakan atas persembahan itu. Tuhan pasti akan melipat gandakan segala usaha yang kita persembahkan dengan rasa syukur itu. Tetapi sebaliknya, ketika kita terus merasa kurang, ini hanya cukup untuk kami. Loh, ini kan hasil usaha kerasku, maka selayaknya untuk menyenangkan hidupku. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, saya yakin, saya percaya, tidak akan pernah terjadi kelimpahan. Karena dengan kita terus mengatakan demikian, dengan sendirinya kita itu sudah mengecilkan keran berkat itu. Karena tidak ada rasa syukur dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, maka Tuhan Yesus hari ini sungguh mengingatkan kita bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang terberkati. Maka hendaklah hidup sebagai orang yang terberkati, yakni dengan menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi sesama. Sehingga dengan cara itulah kelimpahan itu akan terjadi. Tanpa kita mau menjadi berkat bagi orang lain, maka tidak akan pernah menjadi kelimpahan. Dan kita selalu, saya yakin, saya percaya, setiap kali berdoa selalu memohon berkat ini, itu, dan segala macamnya. Tetapi apakah juga kita akhirnya setelah diberkati juga mau dipecah-pecah dan dibagi-bagikan? Karena itu Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, maka kita perlu menyingkir ke tempat yang sunyi untuk berjumpa dengan Tuhan, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, sungguh-sungguh karena kehendak Allah. Apa yang kita lakukan sungguh-sungguh karena buah dari perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sungguh menunjukkan sendiri. Karena berani pergi ke tempat sunyi, akhirnya dia semakin tahu perutusannya untuk
membawa berkat bagi orang lain, untuk membawa hidup kepada orang lain, untuk membawa orang memiliki rasa syukur sehingga mau berbagi berkat dan rahmat, terlebih murid-muridnya sendiri. Karena itu Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, hendaklah kita selalu hidup sebagai orang yang terberkati. Hidup orang yang terberkati adalah orang yang selalu memiliki rasa syukur. Orang yang memiliki rasa syukur pasti akan menemukan kebahagiaan. Orang yang menemukan rasa syukur pasti Tuhan akan melipat gandakan persembahan kita yang kita persembahkan dengan rasa syukur itu. Dan tidak akan pernah sia-sia persembahan sekecil apapun yang kita lakukan kepada Tuhan. Tuhan pasti melipat gandakan, karena kita sekali lagi diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama.